Para saudara yang terkasih, tema renungan kita merangkul kasih Allah yang tak terukur. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Jumat Agung, hari di mana kita mengenang penyaliban dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah hari yang penuh kesungguhan, tetapi juga hari yang penuh harapan, karena kita tahu bahwa melalui pengorbanan ini, jalan menuju penebusan dan hidup kekal telah dibuka bagi kita. Untuk merenungkan makna mendalam dari hari ini, kita akan memusatkan perhatian kita pada 3 bacaan kitab suci dari kitab Nabi Yesaya, Ibrani, dan juga Yohanes. Teks-teks ini yang diambil dari nubuat perjanjian lama, surat perjanjian baru, dan catatan Injil menawarkan perspektif yang saling melengkapi mengenai peristiwa dan makna teologis dari Jumat Agung. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan yang terkandung dalam firman Tuhan. Nabi Yesaya berabad-abad sebelum kedatangan Kristus menubuatkan tentang seorang hamba Tuhan yang akan menderita. Nubuat ini menyoroti tema pengagungan melalui penderitaan. Hamba Tuhan akan ditinggikan, tetapi pertama-tama ia harus mengalami penderitaan yang hebat. Ini adalah paradoks yang mendalam, tetapi inilah jalan yang dipilih Allah untuk keselamatan kita. Hamba yang menderita ini menanggung kesakitan kita dan kesedihan kita, meskipun ia sendiri tidak bersalah. Tetapi dia tertikam karena pelanggaran kita. Dia hancur karena kejahatan kita. Hukuman yang membawa damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nubuat Yesaya ini menunjukkan langsung kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menjadi hamba Tuhan yang menderita. Dia menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, meskipun dia sendiri tidak berdosa. Penderitaannya adalah pengganti bagi kita, dan melalui pengorbanannya kita dapat menerima pengampunan dan rekonsiliasi dengan Allah. Para saudara yang terkasih, dalam surat kepada orang Ibrani, kita melihat Yesus digambarkan sebagai imam besar. Sebab imam besar Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Namun tidak seperti imam besar dalam perjanjian lama yang harus mempersembahkan kurban berulang kali. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna dan terakhir untuk dosa-dosa kita. Dia adalah imam besar yang berbelas kasih, yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Melalui penderitaannya, Yesus belajar ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Dan dengan demikian, dia menjadi sumber keselamatan bagi kita semua. Para saudara yang terkasih, sedangkan dari Injil Yohanes, pasal 18 dan 19, menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat Agung. Kita membaca tentang pengkhianatan dan penangkapan Yesus di Taman Getsemani, pengadilannya di hadapan Pilatus, penyalibannya di Golgota, dan kematiannya di kayu salib. Dalam narasi ini, kita melihat otoritas dan keagungan Yesus, bahkan di tengah penderitaannya. Ketika dia ditangkap, dia dengan berani berkata, "Akulah dia." Dia tetap memegang kendali atas situasi tersebut, bahkan ketika dia disiksa dan dihina. Yohanes menekankan bagaimana peristiwa-peristiwa ini menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Setiap detail dari sengsara Yesus
dari pengkhianatan hingga kematiannya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk menebus umat manusia. Narasi Yohanes juga mengungkapkan harga penebusan yang harus dibayar Yesus. Dia mengalami penderitaan fisik yang luar biasa, tetapi dia juga menanggung beban dosa seluruh dunia. Kasih Allah bagi kita begitu besar, sehingga dia rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Para saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana ketiga bagian dari kitab suci ini saling berhubungan dan menuju pada suatu kebenaran yang sama. Kasih Allah yang tak terukur bagi kita, yang diungkapkan melalui penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Nubuat Yesaya tentang hamba yang menderita digenapi dalam diri Yesus. Peran Yesus sebagai imam besar yang berbelas kasihan dalam Ibrani terwujud dalam tindakan-tindakannya dalam sengsara yang dicatat oleh Injil Yohanes. Jumat Agung adalah hari untuk merenungkan pengorbanan Kristus dan kasih Allah yang mendalam bagi kita. Inilah hari untuk bersyukur atas penebusan yang telah kita terima melalui darah Yesus. Ini juga merupakan panggilan bagi kita untuk mengikuti teladan ketaatan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para saudara yang terkasih, apa pesan yang dapat kita ambil dari ibadah meriah Jumat Agung ini? Pada hari Jumat Agung ini, mari kita merendahkan diri di hadapan salib Kristus. Mari kita menyembahnya seraya mengakui dosa-dosa kita yang telah menyebabkan penderitaannya. Mari kita menerima pengampunan dan kasih karunia yang Dia tawarkan kepada kita. Dan mari kita berkomitmen untuk hidup bagi Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk kita. Semoga kasih Allah yang tak terukur yang dinyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan harapan. Tuhan memberkati.